Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan bergabunglah bersama Kabar Pasar yang akan merangkum sejumlah informasi ekonomi dan bisnis, dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bagaimana prospek perekonomian Indonesia pasca kemenangan Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Saya Tisa Noveni, inilah Kabar Pasar selengkapnya. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di awal perdagangan pekan ini kembali bergerak melemah. Kurs dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap mata uang global membuat laju pergerakan rupiah kembali tertekan. Di pasar valuta asing pagi ini, kurs rupiah ditransaksikan di level 13.441 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, di akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia anjlok hingga ke level 13.408 per dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah terus terpuruk seiring meningkatnya spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Pernyataan Gubernur The Fed Janet Yellen yang memberikan sinyal kuat kenaikan suku bunga di bulan Desember membuat dolar Amerika menguat ke level tertingginya dalam 13,5 bulan terakhir. Keluarnya dana asing atau capital outflow di bulan November ini langsung memicu gejolak di pasar keuangan domestik. Keluarnya dana asing ini bukan hanya dipicu oleh kemenangan Trump, tetapi juga terkait dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Desember mendatang. Pasar keuangan domestik terus bergejolak sejak 2 pekan lalu. Selain kemenangan Donald Trump, kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga di Amerika Serikat juga memicu anjloknya pasar keuangan. Sepanjang bulan November ini, aksi jual bersih investor asing telah mencapai 7 triliun rupiah. Aksi jual ini terbesar terjadi pada pekan kedua November, yakni pasca pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sementara di pasar surat berharga negara, pada periode yang sama tercatat bahwa kepemilikan investor asing telah berkurang hingga 13,98 triliun rupiah. Dari 676 triliun rupiah di awal bulan menjadi 662 triliun rupiah di akhir pekan lalu. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan keluarnya dana asing dari Indonesia masih wajar, seiring dengan rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Kondisi ekonomi Amerika yang memungkinkan mereka untuk menaikkan Fed Fund Rate. Jadi hal itu tentu membawa kondisi terjadinya flight to quality. Jadi banyak yang kemudian keluar dari negara-negara berkembang. Kita memperhatikan di Indonesia bisa dikatakan juga jumlahnya cukup besar dari saham maupun dari surat berharga negara yang dilepas untuk dana itu keluar. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah keluarnya dana asing, Bank Indonesia akan terus melakukan intervensi, baik di pasar valuta asing dan juga di pasar surat berharga negara. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Dan untuk membahas bagaimana kondisi pasar keuangan dan prospek perekonomian kita di tengah kemenangan Donald Trump, saat ini di studio Viva One sudah hadir ekonom Dana Reksa, Mas Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Luki, ketemu lagi nih Mas Luki. Ya. Mas Luki, pasca kemenangan Donald Trump, sebelumnya kita beberapa pekan yang lalu sempat berbincang mengenai ini ya, Mas Luki. Pasca kemenangan Donald Trump, tampaknya pasar keuangan global ini mengalami situasi yang tidak menentu, anjlok begitu. Ini kenapa terjadi Mas Luki? Ya, pertama kita perlu perhatikan bahwa sebelum Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang daripada pemilihan presiden, bahwa pidato-pidato ketika kampanye tersebut yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi, kemudian peraturan dan regulasi yang disampaikan oleh Donald Trump memang
menyerupai kebijakan yang sangat otoriter atau yang sangat protektif. Sebenarnya kalau kita mau perhatikan, Amerika itu adalah negara dagang, ya, negara industrial, negara industri. Itu seperti Korea, Taiwan, Jepang itu membutuhkan perilaku yang responsif atau yang perilaku yang mampu menyesuaikan ya kebijakan-kebijakan tersebut. Ya? Nah, tetapi warna itu tidak ditemui ketika pidato daripada Donald Trump, dan itu yang menyebabkan pasar ketika itu mengalami koreksi. Ketika perhitungan pemilihan suara itu indeks di kawasan regional Asia mengalami pelemahan, seperti di Indonesia melemah kurang lebih hampir 2,5%, kemudian di Jepang, kemudian Shanghai, kemudian Hong Kong, kemudian Nikkei juga kita lihat mengalami koreksi. Nah, itu yang menjadi indikator mengapa saat ini pelaku pasar cenderung menahan diri, ya, karena apa? Mereka melihat kalau sekarang kita mau mengetahui situasi di Amerika sebenarnya dalam masa transisi. Karena apa? Karena Januari 2017 Donald Trump baru resmi melaksanakan roda pemerintahannya, dan itu pun masih ada pertanyaan dari pasar. Yang mendasar adalah siapa menteri keuangannya, menteri perindustrian, dan bagaimana postur kabinet kerja Donald Trump ke depan. Apakah bisa dikatakan kabinet kerja yang market friendly atau yang mampu bersahabat dengan perilaku pasar, atau memang kabinet kerja yang memang sesuai dengan keinginan Donald Trump. Jadi itu yang menyandra hati masyarakat untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang cukup besar. Di global begitu ya, tapi kondisi yang berkebalikan terjadi di Amerika Serikat. Kabarnya setelah kemenangan Donald Trump ini pasar keuangan, indeks dolar juga menguat, kemudian juga pasar saham di Amerika Serikat itu juga mengalami terapresiasi dengan kemenangan Donald Trump. Ini kenapa terjadi? Tapi agak anehnya begini, Donald Trump belum menjadi presiden secara officially, baru sekitar 1 bulan lagi menjadi presiden. Ini bagaimana, Mas Yogi? Ya, pertama mereka memanfaatkan situasi ini dalam cara spekulasi. Karena apa? Sekali lagi bahwa sebenarnya ketika masa transisi, ya, masyarakat itu sebenarnya ingin membayar momentum ini dengan cara berspekulasi. Nah, akibat daripada spekulasi, tingginya arus modal yang masuk ke US market. Nah, tingginya perputaran uang yang ada di sana menyebabkan Dow Jones tertinggi sepanjang sejarah. Kalau kita lihat pekan lalu itu ada di 18.800 dan 18.900. Kemudian dolar indeks itu adalah dolar indeks dengan tertinggi dengan posisi tertinggi selama 14 tahun sebelumnya. Dan wajar dolar indeks saat ini begitu prima dibandingkan mata uang G20 dan G7 termasuk di negara kita. Terbukti rupiah saat ini mengalami depresiasi. Angkanya di kisaran 13.300 hingga 13.400. Dolar menguat dan diapresiasi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa makna spekulasi saat ini jauh lebih besar di US market, karena apa? Proses transisi ini. Dan mereka melihat, ya, minggu lalu Donald Trump juga mengundang Perdana Menteri Jepang datang ke Trump Tower untuk melakukan komunikasi politik dan komunikasi politik dagang. Dan ke depan rasanya dengan kiprah Donald Trump yang saat ini mempersiapkan, ya, kabinetnya dengan cara mengundang para partisipan di negara regional Asia, itu justru merubah atensi pasar. Bisa jadi memang Donald Trump tidak ingin menyandra negaranya sendiri dengan perilaku yang dinilai cukup arogan. Artinya apa? Ini akan mulai mengalami penyesuaian. Nah, itu alasan juga kenapa Janet Yellen berpikir bahwa perubahan atau kenaikan suku bunga ini memiliki ruang yang dapat dilakukan atau dapat dirubah oleh Bank Sentral mendatang. Dan itu juga yang kita lihat di Indonesia, mengapa Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur terakhir interest rate 7 days repo rate ditahan tetap di 4,75. Ya, kita berpikir secara positif bahwa memang mereka menunggu the Fed. Apa perubahan yang akan dilakukan the Fed? Karena apa? Nanti jangan sampai perubahan itu terjadi ketika Donald Trump menjadi presiden secara officially dan nanti menyebabkan kontraksi pasar. Baik, Mas Luki, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut, pemirsa Kabar Pasar akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, pemerintah meminta agar masyarakat jangan terpengaruh terhadap isu atau ajakan penarikan dana besar-besaran atau rush di perbankan. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini kondisi fundamental ekonomi domestik Indonesia masih sangat kuat, termasuk di perbankan nasional.
Gejolak yang terjadi di pasar keuangan merupakan sentimen sesaat yang terjadi akibat pengaruh dari perekonomian global. Oleh sebab itu, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh dan ikut untuk menarik uangnya dari perbankan seperti isu yang beredar. Dalam sepekan terakhir, peredaran pesan pendek atau SMS berantai yang menganjurkan agar masyarakat menarik uangnya dari perbankan secara serentak terjadi. Padahal aksi ini dikhawatirkan justru akan memicu persoalan baru dalam sistem perekonomian. Jangan terlalu sensitif terhadap isu-isu macam-macam, ya. Tidak ada alasan untuk terjadi rush, ya. Kalau ada yang menghembus-hembuskan itu dalam situasi begini normal saja, ya. Ekonomi kita berjalan dengan baik, ya. Bank Indonesia tetap siap siaga menghadapi situasi. OJK menjaga pasar modal, menjaga lembaga-lembaga keuangan, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Pemerintah menjaga di sektor realnya. Jadi kalau ada, ya biasalah, ini kan di Amerika sana lagi ada perubahan-perubahan macam-macam. Itu pun sudah mulai dikembang-kembangkan kan, ada tembok, ada apa, ya kan. Apa iya? Jangan terlalu terburu-buru terpengaruh. Ya, Mas Luki, itu terjadi isu ras akhir-akhir ini melalui SMS berantai begitu ya. Mas Luki menilai ini bagaimana? Apa ini mungkin ada kaitannya dengan perekonomian global atau mungkin ya ini memang hanya sedikit konflik di dalam negeri saja? Ya, ini persoalan polhukam, politik, hukum, dan keamanan di dalam negeri ya. Tetapi kalau kita mau mengkaitkan dengan rush atau penarikan dana dalam jumlah besar yang akan dialami, seharusnya hari ini seluruh masyarakat di Indonesia sudah antri di institusi keuangannya masing-masing gitu. Nah, hal itu sebenarnya sulit terjadi karena sekali lagi bahwa persoalan ini merupakan momentum yang menjadi akumulasi para pihak yang ingin mengklaim atau menghakimi kondisi perekonomian Indonesia. Kalau saya bisa jelaskan secara terang benderang, Indonesia dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Karena apa? Tahun sebelumnya 2015 posisi kita ada di 4,7%. Saat ini kita ada di 5%. Targetnya 5,3%. Artinya ya saat ini juga kita bisa lihat secara absolut sebenarnya harus diakui mengalami pertumbuhan, itu satu. Kemudian yang kedua, pun demikian kalau kita mau melihat apa sih potensi dan kaitan daripada kemenangan Donald Trump di Amerika terhadap Indonesia pada saat victory speech Donald Trump di Amerika pada saat itu, yang beliau katakan hanya ada dua hal. Pertama, akan mendorong perilaku pertumbuhan infrastruktur. Yang kedua, ingin meningkatkan GDP atau pertumbuhan ekonomi Amerika yang saat ini berada di 1,5% menjadi 3% atau double digit. Nah, artinya apa? Pun demikian global outlook daripada kinerja ekonominya juga memiliki akselerasi untuk didorong mengalami pertumbuhan. Dan itu sebenarnya yang menjadi pokok atau dasar pemikiran kenapa ras ini menjadi isu yang minor atau bukan isu yang cukup strategis dan sulit, kecuali negara ini dalam posisi country risk yang cukup fatal. Kalau kita lihat kan risiko negara saat ini masih minor, itu pun hanya berlangsung di ya bisa kita katakan di beberapa kota padat modal tertentu, dalam hal ini Jakarta. Oke. Kalau kita berbicara, tadi sempat kita berbicara sedikit mengenai rupiah. Rupiah kalau tidak salah tanggal 11 November kemarin ini sempat menyentuh level paling rendah 13.800 per dolar Amerika Serikat. Kalau Mas Luki tadi bilang dan juga tadi Pak Darwin mengatakan bahwa secara fundamental kita ini masih cukup kuat. Lantas apa sebetulnya menyebabkan rupiah bisa terdepresiasi sedalam itu? Ya, pertama satu bahwa setelah 14 tahun terakhir kinerja dolar indeks di US market pekan lalu itu berada di posisi yang paling tinggi, ya levelnya 100. Nah, secara jelas kita harus terangkan sebenarnya berapa level ideal dolar indeks. Itu ada di 92 hingga 93. Artinya apa? Upside dolar indeks itulah yang dimaknai mengapa saat ini memiliki mata uang dolar dibandingkan mata uang lainnya, terutama major currency yang ada di G20 dan G7 itu jauh lebih menarik dibandingkan mata uang termasuk di Indonesia sendiri. Dan itu menjadi alasan yang saya kira itu adalah perilaku pasar efisien, bahwa sebenarnya akibat dolar indeks yang menguat maka mereka mengapresiasi mata uang dolar dibandingkan mata uang lainnya termasuk rupiah itu sendiri. Lantas ke depan bagaimana ya? Momentum yang paling akhir adalah apa? Bulan Januari, di mana momentum tersebut yang ditunggu-tunggu
dari masyarakat luas agar dolar indeks mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Sebenarnya menguatnya dolar untuk Amerika sendiri itu juga tidak bagus. Karena apa? Posisi ekspor impor mereka akan terganggu. Bagaimana mungkin sebuah negara yang melakukan hubungan bilateral ekspor impor melakukan kegiatan ekspor impor dengan ideal bila mata uang lawannya cukup mahal. Artinya apa? Seperti Jepang, Korea, Taiwan itu akan membatasi diri. Sedangkan barang-barang produksi banyak dimiliki oleh negara-negara Asia, bukan negara di kawasan Amerika. Dan akhirnya nanti apa? Ketika membatasi kegiatan ekspor impor, praktis pertumbuhan ekonomi Amerika itu akan tersandra dan mencederai pidato daripada Donald Trump yang ingin meningkatkan ekonomi Amerika double digit di angka 3%. Itu jadi saya kira ini bulan Januari proses penyesuaian akan dialami oleh seluruh negara di regional Asia, termasuk di Eropa dan Amerika itu sendiri, dan bertepatan dengan Donald Trump menjabat sebagai presiden dan melaksanakan roda pemerintahnya bersama menteri-menteri. Ketika Donald Trump nanti menjadi presiden di awal Januari, bagaimana dengan posisi rupiah dan IHSG kita nantinya? Seperti apa pengaruhnya? Ya, nanti pada saat Januari nanti ada momentum namanya January Effect. Ya, January Effect di mana momentum setiap pelaku pasar melakukan ulang susunan portfolio dan melakukan akumulasi. Karena apa? Momentum January Effect itu bisa dikatakan momentum untuk masuk kembali ke pasar modal dan pasar uang. Nah, berapakah posisi indeks harga saham gabungan pada bulan tersebut? Januari. Itu ada pada kisaran 5.000